Oke, mari kita bedah topik ini. Kita semua kan pengen masa depan yang lebih hijau, yang didukung mobil listrik dan energi bersih. Tapi, gimana kalau bahan baku utama untuk masa depan hijau itu justru datang dari cara-cara yang merusak planet kita di tempat lain? Nah, inilah ketegangan inti yang akan kita kupas tuntas hari ini. Pertanyaannya mungkin kedengaran simpel, tapi ini dalam banget. Waktu kita mikirin mau beli mobil listrik, seringnya kita nggak kepikiran dari mana sih nikel buat baterainya datang. Jadi yuk kita cari tahu bareng-bareng berapa sih harga yang sebetulnya harus kita bayar? Dan jawaban dari pertanyaan tadi membawa kita ribuan kilometer jauhnya ke sebuah pulau yang luar biasa indah di Indonesia, Halmahera. Sebuah tempat di mana janji kemajuan global ternyata berhadapan langsung dengan kenyataan pahit di tingkat lokal. Oke, di bagian pertama ini, kita akan lihat langsung konflik yang terjadi di Halmahera. Penting untuk diingat, ini bukan cuma cerita tentang satu pulau aja, tapi ini cerminan dari konsekuensi global atas setiap pilihan energi yang kita buat. Nah, yang paling kelihatan di sini adalah kontrasnya. Coba lihat, di satu sisi, janjinya tuh manis banget. Nikel bakal mendorong ekonomi, ngisi kas negara, dan bantu dunia beralih ke energi hijau. Tapi, di sisi lain, ada bahayanya. Hutan-hutan dibabat, air jadi tercemar, dan kehidupan masyarakat lokal jadi terancam. Inilah inti dari dilemanya. Untuk benar-benar ngertiin konflik serumit ini, kita tuh nggak bisa cuma lihat dari satu sisi. Kita perlu pakai kerangka berpikir yang berbeda, atau bisa kita sebut lensa etis untuk melihat masalah ini dari berbagai sudut pandang. Lensa pertama adalah antroposentrisme. Gampangnya gini deh, ini adalah sudut pandang yang manusia nomor satu. Kalau kita pakai kacamata ini, penambangan nikel ya bisa aja dibenarkan. Kenapa? Soalnya ini ngasih manfaat ekonomi buat negara dan mendukung transisi energi yang dibutuhkan oleh umat manusia. Alam dilihat sebagai sumber daya untuk kita manfaatkan. Sekarang coba kita ganti lensa. Kita pakai biosentrisme. Sudut pandang ini bilang, tunggu dulu, bukan cuma manusia yang penting. Setiap makhluk hidup, dari pohon terkecil sampai serangga, itu punya hak untuk hidup. Nah, dari sini, merusak habitat untuk menambang adalah tindakan yang jelas-jelas nggak etis, karena ini menyakiti bentuk kehidupan yang lain. Dan lensa ketiga, ini yang paling luas, namanya ekosentrisme. Ini bukan lagi soal manusia atau satu-satu makhluk hidup, tapi soal kesehatan seluruh sistem. Sungai, tanah, udara, hutan, semuanya itu saling terhubung. Jadi kalau penambangan merusak keseimbangan ekologis ini, ya secara moral itu nggak bisa dibenarkan. Nah, tabel ini merangkum perbedaannya dengan jelas banget. Lihat kan, gimana setiap lensa membawa kita ke kesimpulan yang beda-beda banget. Antroposentrisme fokusnya keuntungan manusia, biosentrisme melindungi setiap makhluk hidup, dan ekosentrisme menjaga keutuhan seluruh sistem. Jadi pertanyaannya, lensa mana yang paling pas menurut Anda? Setelah kita memahami berbagai cara pandang ini, sebuah pola yang lebih besar mulai kelihatan. Masalah di Halmahera ini ternyata bukan sekedar insiden terisolasi, tapi ini adalah gejala dari sebuah sistem yang nggak adil. Pola yang sayangnya bisa kita lihat di seluruh dunia. Konsep utamanya di sini adalah ketidakadilan lingkungan. Ini bukan cuma soal polusi ya, tapi ini soal siapa yang dapat untung, siapa yang suaranya didengar pas ambil keputusan, dan budaya siapa yang dihormati. Itulah tiga wajah ketidakadilan yang terjadi di Halmahera. Kutipan ini, nusuk banget ya. Intinya adalah keuntungan dari nikel itu mengalir keluar ke perusahaan besar dan pemerintah pusat. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di sana, yang hidupnya bergantung pada tanah dan sungai itu, justru mereka yang nanggung semua dampak buruknya. Itulah inti dari ketidakadilan distributif. Istilah ini kuat banget, kolonialisme ekologis. Ini nunjukin kalau apa yang terjadi di Halmahera itu bukanlah hal baru. Ini tuh pola lama dengan kemasan baru. Daerah yang kaya sumber daya dieksploitasi habis-habisan untuk kepentingan industri global, sementara masyarakat dan lingkungan lokal dikorbankan. Oke, kita udah lihat masalahnya dari berbagai sisi. Sekarang, kita beralih ke sebuah solusi yang bisa dibilang radikal. Sebuah ide yang bisa mengubah total cara kita memandang hubungan antara manusia dan alam. Coba deh bayangin sejenak, gimana kalau sebuah hutan bisa menuntut perusahaan yang menebangnya? Atau sebuah sungai bisa menggugat pabrik yang mencemarinya? Mungkin kedengeran aneh ya, tapi ini adalah inti dari sebuah gerakan hukum global yang lagi berkembang pesat. Konsep ini namanya hak-hak alam. Pergeseran kuncinya ada di sini. Dari melihat alam sebagai objek atau properti yang bisa kita miliki dan eksploitasi, menjadi subjek yang punya haknya sendiri dan harus kita hormati. Ini adalah sebuah revolusi dalam cara kita berpikir. Jadi prakteknya gimana? Artinya gini, sebelum izin tambang keluar, pengadilan harus bertanya, apakah ini melanggar hak sungai untuk mengalir bersih?
Artinya, perusahaan nggak bisa lagi cuma bilang meminimalkan dampak, tapi mereka punya kewajiban hukum untuk memulihkan semua kerusakan. Dan yang paling penting, masyarakat lokal bisa jadi suara bagi alam di pengadilan. Dengan semua pemahaman ini, mari kita tutup dengan melihat langkah-langkah konkret yang bisa diambil. Gimana caranya kita mengubah ide-ide besar tadi menjadi sebuah kebijakan yang benar-benar bisa menciptakan perubahan nyata. Ini dia cetak birunya. Ada 6 langkah yang jelas, mulai dari menghormati hak masyarakat adat, menerapkan prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati sebelum menambang, menciptakan pekerjaan alternatif yang gak merusak, memastikan keuntungan dibagi secara adil, menegakkan hukum yang udah ada, sampai yang paling fundamental, yaitu mengadopsi cara pandang ekosentris dalam setiap kebijakan nasional. Pada akhirnya, semua ini adalah tentang sebuah pilihan yang fundamental. Apakah kita mau terus di jalan eksploitasi, atau kita memilih jalan perlindungan dan keberlanjutan? Ini bukan lagi tentang seberapa banyak yang bisa kita ambil, tapi tentang bagaimana kita bisa hidup selaras dengan alam untuk jangka waktu yang sangat panjang. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Di saat kita semua bersemangat menyambut mobil listrik dan baterai generasi baru, kita harus berhenti sejenak dan bertanya, siapa sebenarnya yang menanggung bebannya? Karena masa depan yang hijau nggak akan pernah benar-benar hijau kalau dibangun di atas ketidakadilan lingkungan di tempat-tempat seperti Halmahera.